Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafida Hilda Ramadhani dan teman saya Sherly Aulia Absari. Kami akan mempresentasikan institusi ekonomi atau pasar tenaga kerja. Informasi pasar tenaga kerja. Data tentang sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi penting terkait bidang pendidikan, perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Ada dua jenis terkait dengan pasar tenaga kerja di Indonesia, yaitu data makro yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia dan mikro yang dikumpulkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Para pelaku di pasar tenaga kerja terdiri dari yang pertama, pencari kerja, yaitu setiap orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja, maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat, dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitas mencari pekerjaan. Yang kedua, pemberi kerja, yaitu perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. Yang ketiga, perantara, yaitu media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja, dan headhunters, atau pihak ketiga yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebagai imbalan, headhunters akan memperoleh persentase gaji dari orang yang diterima bekerja atau komisi dari perusahaan. Layanan ketenagakerjaan di Indonesia. Di Indonesia, penyelenggara bursa tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker. Orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dapat melapor ke Depnaker dengan menyampaikan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan beserta persyaratannya. Kemudian, Depnaker akan mengumumkan kepada masyarakat umumnya tentang adanya permintaan tenaga kerja tersebut. Selain Depnaker, di Indonesia juga berkembang penyelenggara bursa tenaga kerja swasta yang disebut perusahaan penyalur tenaga kerja. Perusahaan swasta yang berusaha mengumpulkan dan menampung pencari kerja, kemudian menyalurkan kepada orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dalam maupun di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Arab Saudi. Sebelum diadakan penyaluran, perusahaan ini juga sering menyelenggarakan pelatihan kepada para pencari kerja yang ditampungnya. Apabila ada kesesuaian antara pencari kerja dengan orang lembaga yang membutuhkan, dapat dilakukan transaksi. Atas jasanya menyalurkan tenaga kerja ini, perusahaan akan mendapatkan komisi. Kecenderungan pasar tenaga kerja dan pengguna layanan ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumpulkan data mengenai pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja melalui layanan ketenagakerjaan dan melalui sistem online. Sangat berguna menganalisa data seperti ini agar dapat lebih memahami profil pencari kerja dan lowongan kerja. Hal ini dapat memberi informasi mengenai muncul persoalan-persoalan struktural di pasar tenaga kerja, seperti ketidakcocokan keterampilan, diskriminasi, dan ketidaksertaan secara regional. Layanan ketenagakerjaan dapat memfasilitasi pengoperasian pasar tenaga kerja, terutama bagian kelompok rentan. Sebagai contoh, analisa menunjukkan bahwa perempuan rata-rata berhasil dalam memperoleh pekerjaan dibandingkan laki-laki. Dalam hal ini menunjukkan bahwa layanan ketenagakerjaan publik dapat membantu memfasilitasi akses perempuan atas pekerjaan. Informasi pasar tenaga kerja dan kualitas data. Bursa tenaga kerja mempunyai fungsi yang sangat luas, baik dari sektor ekonomi maupun sektor lainnya. Fungsi informasi tenaga kerja ada 3, yaitu sebagai sarana penyalur tenaga kerja, yang kedua sebagai sarana pencari informasi ketenaga kerjaan, yang ketiga sebagai sarana mempertemukan antara pencari kerja dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Di Indonesia, penyelenggara bursa tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja atau disingkat sebagai Depnaker.
Orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dapat melapor kepada Depnaker dengan menyampaikan jumlah atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan persyaratannya. Selain Depnaker, di Indonesia juga berkembang bursa tenaga kerja swasta yang bisa disebut perusahaan swasta yang mengumpulkan dan menampung para pencari kerja, kemudian menyalurkannya kepada orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Implikasi kebijakan. Kebijakan ketenagakerjaan secara langsung mempengaruhi pasar tenaga kerja dan kondisi perekonomian makro. Isu kebijakan ketenagakerjaan masih menjadi topik penting yang dibahas di era Orde karena kebijakan ketenagakerjaan merupakan masalah yang sensitif untuk buruh. Kesimpulannya, pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Sekian kesimpulan yang dapat kami bacakan dari materi Institusi Ekonomi Pasar Tenaga Kerja dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.